Udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana nih teman-teman selama kalian di karantina? Oh iya, walaupun kita nggak bisa IHMPT bareng-bareng di gereja, kita masih bisa loh IHMPT bareng-bareng di rumah. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah, yuk kita bersatu teduh. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami boleh dapat beribadah. Kami mau membacakan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pada ibadah ini boleh dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Kita ketemu lagi di MPT hari ini. Sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah virtual pada hari Minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus pada firman yang akan disampaikan. Dan kiranya Kau tutup bungkus hamba di balik kaki salib-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak kami berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, gimana Paskahnya minggu lalu? Luar biasa pasti ya, beda sama Paskah kita sebelumnya. Oke, bicara soal Paskah, kita akan mengulas sedikit. Kalau teman-teman minggu lalu mengikuti IHMPT Paskah kita ada bahas sedikit mengenai Paskah Perjanjian Baru dan Paskah Perjanjian Lama. Sekarang kita akan membahas sedikit mengenai Paskah Perjanjian Lama, yaitu ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Itu ada tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Nah, disitulah peristiwa Paskah itu terjadi. Sebelum itu, saya undang teman-teman untuk membuka Alkitabnya supaya ceritanya lebih jelas lagi. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 7 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular.
Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oke, jadi teman-teman, teman-teman tahu ya, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dibawa oleh Musa. Kenapa di sini ada Harun? Ada yang tahu siapa itu Harun? Ya, kalau tadi di ayat 7 dijelaskan Musa itu 80 tahun, Harun 83 tahun. Dijelaskan bahwa Harun adalah kakaknya Musa. Oke, Harun kakaknya Musa. Jadi kalau teman-teman mau flashback di pasal-pasal sebelumnya boleh dibaca. Jadi Musa itu lahir pada saat Firaun melarang adanya kelahiran anak laki-laki. Nah, begitu Musa lahir, orang tuanya tidak mau kehilangan Musa. Jadi orang tuanya Musa mencari cara sehingga akhirnya Musa dibuang di sungai dengan pengawasan kakak-kakaknya. Ya, kalau teman-teman masih ingat cerita waktu zaman PA ya. Jadi Musa dibuang ke sungai, kakaknya memantau dari jauh, lalu diambil oleh putri Firaun, lalu dinamakan Musa. Setelah Musa besar, dia melihat perbudakan di sana, dia tahu itu bangsanya dia yang sedang diperbudak oleh Firaun. Tergeraklah hati Musa. Dia sempat berontak sampai akhirnya dia kabur. Dia bertemu lagi dengan saudara kandungnya. Disitulah Tuhan memanggil Musa, kalau Tuhan mau pakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi teman-teman, waktu itu Musa nggak langsung bilang iya waktu Tuhan menjumpai dia pertama kali. Kalau di pasal-pasal sebelumnya Musa sempat bilang, siapa sih saya Tuhan? Saya ini orang yang gagap, orang yang nggak pandai bicara. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman baca di perikop yang tadi kita baca, Musa dan Harun diutus lagi, ini untuk yang kesekian kalinya ya, bertemu dengan Firaun, karena sebelum-sebelumnya Firaun tetap keras hati, nggak mau untuk bertemu dengan untuk membebaskan si bangsa Israel ini. Akhirnya Tuhan bilang kalau ketemu Firaun nanti pokoknya kalau dia minta mujizat, lemparin tongkatnya Harun, nanti akan jadi ular. Oke. Di ayat 10, kalau teman-teman mau baca lagi, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan. Kita garis bawahi, mereka berbuat seperti yang diperintahkan. Jadi teman-teman, Musa dan Harun begitu taatnya sama Tuhan, sehingga mereka melakukan step by step yang udah Tuhan kasih tahu. Sampai si Firaun merasa, itu gampang merubah tongkat jadi ular. Dipanggilnya ahli-ahli sihir dia, dipanggilnya semua orang-orang pintar berilmu yang ada di Mesir, melakukan hal yang sama, merubah tongkat-tongkat mereka menjadi ular. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Tongkatnya Harun yang sudah jadi ular itu memakan ular-ular dari si tongkat-tongkatnya ahli-ahli sihir itu. Di sini mau ditunjukkan bahwa kuasa Tuhan itu jauh melebihi kuasanya si Firaun dan ahli-ahli sihirnya. Tapi di ayat terakhir dijelaskan bahwa tetapi hati Firaun berkeras hingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Jadi karena kekerasan hati Firaun inilah akhirnya Tuhan menurunkan ke-10 tulah yang kita semua tahu, yang itu menjadi awal mula akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Oke, sampai di sini teman-teman, kita belajar dari Musa dan Harun bagaimana mereka begitu taatnya untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang A, mereka jalanin A. Oke, di sini kita juga belajar kalau Tuhan udah memberikan kita melakukan sesuatu, Tuhan nggak pernah ngelepasin gitu aja. Tuhan pasti kasih tahu ini stepnya dari A ke B, dari B ke C ke D, dan berikutnya. Tugas kita apa? Tugas kita ngikutin aja jalannya Tuhan, nih stepnya Tuhan kayak gini. Oke, dari sini kita mau belajar
untuk menjadi turuna-turuna yang taat. Oke, teman-teman. Taat itu sesuatu yang artinya kita melakukan patuh, setia, melakukan sesuai dengan apa yang diarahkan. Jadi kalau Tuhan bilang A, ya kita kerjain A. Jangan Tuhan bilang A, kita kerjain B. Oke. Nah, sekarang kita mau balik nih. Teman-teman sekarang di rumah semua kan? Di rumah aja. Gimana? Sekolah di rumah aja, ibadah di rumah aja, bosen pasti. Tapi di sini Tuhan mau kasih tahu kalau tujuan kita di rumah aja sebenarnya bukannya tanpa maksud apa-apa, karena kita harus mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini supaya kita semua juga sehat. Jangan sampai kita interaksi sama orang luar lalu kitanya mungkin sehat tapi orang rumah kita ternyata nggak kuat untuk nerimanya. Lalu teman-teman sekarang sekolah dari rumah. Sekolah dari rumah bukan berarti nggak ada tugas ya kan. Tugas pasti malah kalau boleh dibilang tambah banyak ya. Tugas di rumah tambah banyak. Teman-teman coba untuk mengerjakan semua, tapi coba teman-teman pikirin, ada nggak teman-teman yang ngerjain tugasnya nggak sesuai dengan timeline yang udah dibuat sama guru-guru? Pasti guru-guru, bapak ibu guru teman-teman di sekolah udah ngasih tahu. Jadi tugas ini dikumpulinnya tanggal sekian jam sekian, tugas B dikumpulinnya tanggal sekian jam sekian. Cara ngerjainnya begini, bener nggak? Nah ini sama nih, kita anggap waktu Tuhan menyuruh Musa dan Harun, sekarang Bapak Ibu guru minta teman-teman untuk melakukan tugas-tugas school from home kalian. Apakah teman-teman mengerjakan sesuai dengan timeline yang udah ditentuin? Apakah teman-teman mengulur-ulur waktu? Atau teman-teman ngerjainnya last minute? Silakan teman-teman jawab sendiri. Jadi di sini kita mau belajar gimana kita menjadi teruna yang bisa dipercaya. Gak cuma dari guru-guru sekolah, mungkin dari orang tua teman-teman, dikasih kebebasan, dikasih tanggung jawab. Bisa nggak kita melakukan hal itu tanpa mengulur-ulur waktu, tanpa merubah-rubah rencana yang sudah disusun sedemikian rupa oleh Tuhan? Oke. Sama seperti minggu lalu, kakak-kakak PT ada ngasih tugas untuk teman-teman memberikan ungkapan syukur dalam bentuk apapun. Apakah teman-teman melakukannya? Apakah teman-teman sudah memberikan karya yang diminta oleh kakak-kakak? Nah, kalau belum, saya kasih kesempatan untuk bikin lagi, untuk dibuat minggu ini. Boleh dikumpulin sebagai ungkapan syukur kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang tugas kita adalah menjadi turuna-turuna yang taat, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau mau tahu perintah-perintah Tuhan, semua ada di dalam Alkitab. Oke teman-teman, demikian pelayanan firman kita pada hari ini. Kiranya kita boleh menjadi turuna-turuna yang taat dan setia, yang bisa dipercaya dimanapun kita ditempatkan atau dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kami boleh belajar dari Musa dan Harun, sehingga kami boleh menjadi turuna-turuna yang taat, setia, dan patuh mengikuti perintah-perintah-Mu sesuai dengan pada jalan-Mu saja ya Bapa. Kiranya kami juga menjadi turuna yang mau mencari tahu apa maksud kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, yang baik, yang selalu memberi kebaikan buat kehidupan kami. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada ibadah hari ini, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi adik-adik lain PLK PT, bimbinglah mereka dalam studi mereka, serta mereka terutama yang akan menghadapi ujian, agar dapat hasil yang memuaskan. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan adik-adik layan PLK PT ya Tuhan. Kami mohon Engkau selalu memberi mereka kekuatan karena maraknya virus pandemik ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk kegiatan PLK PT GBIW Cinere, agar selalu lancar dan apapun yang terjadi,
adalah dari kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk kegiatan panitia pembangunan gereja GPIB Cinere. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan oleh panitia pembangunan agar proses pembangunan gedung gereja GPIB Cinere yang baru dapat terlaksana pada waktunya. Dan kami percaya akan selalu Engkau berkati segala usaha yang dilakukan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari pimpinan yang tertinggi sampai yang pimpinan yang ada di sekitar kita. Kiranya Engkau menyertai mereka dalam memimpin bangsa dan negara ini, agar kehidupan kami sebagai warga negara dapat terlaksana dengan baik, dan juga setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat, dan kami percaya Engkau pula yang akan memberikan khidmat pada para pemimpin kami. Ya Tuhan, banyak yang akan kami mohonkan, tapi kami percaya Engkau yang Maha Mengetahui akan memberikan apa yang terbaik menurut-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh sempurnakan doa kami ini sehingga layak di hadapan-Mu. Kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh bersekutu melalui ibadah virtual IHMPT GPIB Cinere. Tuhan, kiranya persekutuan ini boleh terus tetap bertumbuh di dalam-Mu saja ya Bapa, dan terima kasih untuk firman yang boleh mengajarkan kami sehingga kami boleh menjadi teruna yang taat dan setia serta dapat dipercaya dimanapun kami berada. Teman-teman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.